saya. Nama saya Nur Cahya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, sebelumnya makasih nih Teh udah sempat nyempetin waktunya ya Teh. Kita di sini tuh akan wawancara. Kira-kira waktunya tuh 60 menit. Nah, hari ini tuh ingin menanyakan kepada Teteh tentang green business atau green consumer. Jadi produk-produk ramah lingkungan yang pernah Teteh gunakan, dan Teteh tuh pernah tahu nggak sih apa itu produk-produk ramah lingkungan tersebut. Nah, sebelumnya pengen kenalan dulu nih sama Tetehnya nih. Boleh diceritain sedikit nggak Teh tentang diri Teteh gitu? Oke, halo. Aku panggilnya siapa nih? Nur? Cahya aja Teh. Cahya. Ya. Oke, hai Cahya. Terima kasih ya sama teman-temannya Cahya udah ngundang ya, ngajak ya. Iya Teh. Ngajak wawancara. Saya kenalin ya, saya Nisa. Sekarang lagi kuliah S3 di Hiroshima University. Nah, kebetulan sekarang lagi di Indonesia, lagi ambil data. Masih mahasiswa semester 2 berarti sekarang. Baru di sana sekitar 6 bulan. Itu apalagi ya? Umur gak usah lah. Berarti masih muda pokoknya mah. Siap Teh. Berarti sekarang tuh di Jepang ya? Tinggalnya gitu. Enggak, untuk sekarang kegiatan aktivitas selama ini tuh di Jepang ya gitu. Sekarang ke Indonesia itu pulang berapa hari Teh kira-kira? Ini tuh udah 2 bulan. Oh, udah 2 bulan. Depan di sini. Bulan depan udah balik lagi. Bulan depan ke Jepang lagi berarti ya Teh? Betul. Nah, kalau di sana tuh jadi mahasiswa kan ya, bener Teh? Benar. Nah, kalau di Jepang ambil jurusan apa sih Teh kuliahnya? Di sana nama jurusannya tuh internasional. Pokoknya International Education Development Program. Internasional. IEDP, pokoknya tentang pendidikan lah. Pendidikan secara general. Benar. Gitu ya. Kalau Teteh di Jepang tuh kegiatan weekend atau weekdays-nya tuh libur nggak sih Teh? Weekend-nya gitu libur nggak sih? Sebenarnya karena di sana kuliah S3 ya, nggak ada kelas, nggak ada apa. Jadi dalam 7 hari itu libur semua. Libur semua. Jadi semuanya libur gitu, selama 3 tahun ya libur. Jadi kalau mau belajar ya belajar, kalau misalkan mau main ya main gitu. Jadi nggak ada jadwal-jadwal tetap kayak sekarang harus kuliah nih atau besok harus ke kampus gitu. Bebas rumah saya gitu. Gitu ya Teh. Emang kalau S3 tuh gitu ya Teh? Atau semua S2, S1 sama kalau di Jepang loh? Karena S3-nya kan by research. Nah, kalau by research itu jadi fokusnya penelitian. Pokoknya dalam 3 tahun itu harus ngeberesin penelitian gitu, kayak publish jurnal, disertasi. Kalau S1, S2 kan ada kelas ya, wajib ambil berapa SKS gitu. Gitu ya Teh. Siap Teh. Nah, sekarang mau nanya nih, pengetahuan Teteh misalnya Teh, atau pemikiran Teteh tentang produk-produk ramah lingkungan tuh, apa yang Teteh ketahui tentang itu gitu? Ini nih yang pusing, bukan bidang saya, jadi rada liur ya. Gitu ya Teh. Produk-produk ramah lingkungan berdasarkan ketika tinggal di sana. Ya, boleh lah. Yang Teteh pakai gitu. Atau tahu mungkin Teteh kayak definisi atau apa gitulah ramah lingkungan. Menurut Teteh itu produk yang ramah lingkungan tuh yang kayak gimana gitu? Oke, kalau misalkan yang aku tangkap ya, kalau misalkan kayak green product kayak gitu tuh, yang kalau di sini green product tuh kan kayak bawa tumbler, bawa tote bag untuk menggantikan apa ya? Plastik. Kantong kresek tadi ya. Plastik kresek kayak gitu. Bawa tumbler tujuannya supaya nggak beli minum mengurangi botol plastik juga kan, kayak gitu. Nah, tapi definisi ketika saya tinggal di sana ternyata beda. Kalau misalkan bawa tumbler kayak gitu ya
udah Yeah. jelas ya bisa mengurangi. Tapi ada yang lain juga. Nah di sana itu salah satunya dengan menggunakan barang-barang, kedua ada second hand, Oh. barang-barang bekas, barang-barang apa gitu, daripada membeli produk baru lagi gitu. Misalkan kayak saya waktu pindahan kemarin nih di rumah di kosan, daripada beli barang baru lebih baik belinya barang bekas. Yang pertama murah, Iya. yang kedua kualitasnya juga masih sama gitu, masih bagus. Orang sana kan apik ya, Ya. orang sana gitu, nggak kayak barang-barang bekas di sinilah yang kadang dijual teh karena geus butut gitu. Iya, betul. Nah, jadi kayak gitu sih konsepnya tuh yang agak sedikit berbeda dari yang di sini dan di sana gitu. Kalau misalkan di sana tuh semua orang pasti nggak gengsi pakai barang bekas tuh. Nge-thrift tuh nggak gengsi atau kuaha gitu. Karena toko thriftnya aja tuh legal, bagus kayak mall gitu. Iya. Kayak gitu. Sok gimana lagi. Terus tanggapan Teteh deh, kan tadi tuh thrifting kalau di Jepang tuh kayaknya legal ya Teh, nggak kayak di Indonesia ya. Kan kalau di Indonesia tuh dikecam sama pengusaha, sama ini kan turun omsetnya gitu, jadi dilarang. Padahal itu kan bisa membantu ramah lingkungan juga ya Teh, dari penggunaan barang-barang bekas yang sudah lama lalu dipakai lagi gitu, bisa mengurangi sampah dan bahan baku juga ya Teh. Betul, sebetulnya mah gitu. Asal tidak gengsi untuk makainya ya gak apa-apa gitu. Bahkan ya cerita dikit nih. Ya boleh. Bahkan di sana itu kalau misalkan belanja nih ke supermarket atau apa, pakai kreseknya tuh kresek bekas gitu. Kresek kayak gini tuh enggak kresek lagi. Gitu. Jadi jatuhnya reuse ya Teh. Jadi daripada kresek ini dibuang, karena di sana kan buang sampah itu bayar ya, dan mahal gitu. Daripada dibuang atau beli lagi kreseknya, harga kresek tuh misalnya ke 30.000 soalnya. Oh gitu ya Teh. Kalau di sini kan 200 perak ya Teh. Bener gitu, jadi masih oke lah beli gitu. Nah di sana kan mahal gitu, harga kresek sama tote bagnya lebih murah tote bag kalau di sana tuh. Jadi orang-orang tuh kalau misalkan mau belanja pasti bawa kresek sendiri gitu. Kresek itu beneran kresek. Tapi kalau kualitas kreseknya misalkan kalau di sini tuh karena ramah lingkungan tadi ya Teh, jadi kualitas kreseknya tuh kayak tipis gitu. Kalau di sana tuh yang 30.000 tuh kualitasnya bagus atau enggak gitu Teh? Tebal enggak atau gimana? Kayaknya sama aja deh kalau kualitas kreseknya mah, soal-soal tipis gitu, cepet rusak gitu. Oh sama. Cuman tetap aja dipakai gitu. Apalagi kayak beli misalkan makan siang gitu untuk dibawa ke lab atau dibawa ke rumah, pasti beli pada bawa kreseknya sendiri. Nggak pernah ini atau taruh sepeda gitu. Kalau di Jepang sendiri selain itu ada nggak sih produk-produk ramah lingkungan di sana gitu? Kayak misalnya apa ya kalau di sini? Kan tadi kresek yang ramah lingkungan. Kalau di Jepang itu selain produk kresek ramah lingkungan ada nggak sih produk lain gitu? Oh, banyak di sana tuh. Karena di sana mungkin teknologinya udah canggih ya. Iya. Aku pernah main ke ini nih, tempat pengolahan limbah ya, pengolahan sampah gitu. Iya. Nah, di sana tuh mereka bikin bata untuk membangun rumah dari sisa-sisa plastik gitu, dari botol plastik, dari apa gitu. Iya. Jadi dibikin bata dan itu bisa dijual lagi gitu ke orang-orang yang ngebangun kayak gitu. Nah terus dibikin juga kayak pakaian. Jadi pakaian untuk yang bekerja di pabrik itu rata-rata diproduksi oleh sampah gitu. Jadi mereka gitu tuh pakai sampah. Kayak saya masih kalau misalkan engineer gitu, pakaiannya kan beda gini. Kayak iya Teh. Kayak emang parkir ya Teh. Lebih tebal gitu kan. Nah itu tuh terbuatnya dari sampah kalau di sana tuh. Gitu. Dan pengurusnya itu bukan pihak pemerintah, tapi pihak swasta. Jadi di setiap daerah punya pengolahan limbahnya masing-masing gitu. Punya pengolahannya masing-masing gitu di setiap tempat tuh. Jadi udah tertata.
misalkan aku tinggal di Hiroshima nih. Ya. Nah di Hiroshima itu tuh udah punya satu tempat. Untuk nah nanti sampah. tujuannya pun ke Hiroshima lagi. Oh gitu ya teh. Jadi mau apa rebut gitu ya. Rebut lahan jual. Nah, tanggapan teteh tentang tadi tuh kayak pengolahan sampah, terus sampahnya tuh didaur ulang, dampak dari hal itu tuh menurut teteh gimana sih gitu untuk lingkungan gitu? Oh, untuk lingkungan ya. Ya. Oh, yang pertama jelas lah dampaknya bagus banget ya. Yang kayak kalau di kita kan lebih banyak orang bakar sampah ya. Betul. Sampah plastik, sampah sampah basah gitu. Pada akhirnya kan polusi udara. Betul. Banyak yang ISPA, banyak yang apa gitu. Kalau di sana tuh nggak boleh bakar sampah teh, nggak boleh. Kalau misalkan ada yang bakar sampah nih, dilaporin ke polisi soal tetangga teh. Oh gitu ya teh. Itu ada yang ini asap gitu, di sana kebakaran. Oh, jadi emang iya, harus dibuang si sampah tuh. Nanti ada orang yang ngambilnya sendiri, itu ada pekerja. Sangat berdampak lah jelas ke lingkungan. Makanya kualitas udara di Jepang itu bagus banget. Awan tuh masih biru. Jelas gitu ya, masih kelihatan bagusnya gitu, langitnya masih biru gitu. Kalau bintang kelihatan atau bintang kalau malam hari? Bukan kelihatan lagi, tuh bertaburan sumpah. Oh gitu ya teh. Kalau malam tuh keren banget gitu. Itu sih paling kalau misalkan mau bakar sampah pun harus punya izin, misalkan kayak di pertanian gitu. Kan nggak semua sampah boleh dibuang ya, kalau yang kayak gitu. Boleh dibakar, tapi dikasih tenggat waktu gitu. Boleh hari ini jam segini, ketika kondisi lingkungannya udah kosong gitu. Iya. Kayak gitu sih, ada aturannya dan mereka taat gitu ya sama aturan. Jadi dampaknya tuh bagus ya teh. Ya jelas sih kalau sampah diolah dengan baik tuh bisa jadi emas ya teh. Bisa jadi baju, bisa jadi tadi kayak bata bikin rumah gitu ya teh, bisa bermanfaat lagi untuk kitanya. Nah, betul. Sekarang untuk produk ramah lingkungan nih, teteh pernah menggunakan nggak sih produk ramah lingkungan apa yang teteh pernah beli gitu atau konsumsi terakhir kali ini gitu? Yang aku kan suka banget ngopi, es kopi ini. Nah, di sana tuh ada es batu, tapi bukan air. Nah, terus apa teh isinya? Apa ya disebutnya tuh? Oh, yang itu yang kayak besi ya teh? Dia tuh kayak besi, tapi bukan besi gitu. Itu tuh bisa didaur ulang. Kita tinggal taruh di dalam freezer, dingin, taruh aja di kopi gitu. Dan itu enak banget, nggak kerasa kayak ada stainlessnya kayak gitu kan. Aku kira bakal ada bau-bau besi bau stainless gitu. Enggak, ternyata dan itu lebih awet daripada kita minum. Di sana kan air minum mahal ya. Iya. 1 liternya tuh bisa nyampe 30.000. Jadi mending ya udahlah, daripada bikinan es batu mending beli itu, bisa dipakai 6 bulan. Iya. Termasuk kan ya ramah lingkungan tuh. Iya betul, kan ngurangin air juga ya teh. Walaupun airnya cuma sebesar es batu, kalau dikumpulin jadi banyak juga ya teh. Nah, kapan itu teteh beli produk itu tuh kapan teh? Awal-awal musim panas tuh, di Juli lah, sekitar Juli kayaknya. Sampai sekarang masih ada itunya? Di yang Jepang ada, udah dibawa ke sini. Iya teh. Mungkin kira itu Bandung dingin. Sekarang panas ya teh? Bandung panas, Kacida lebih panas di Jepang ya. Gitu. Kalau teteh ngopi sehari berapa kali sih teh? Kalau boleh tahu? Minimal ya. Ya. Sekali pas pagi itu wajib banget tuh. Kalau misalnya sambil nugas ya tambahan lah. Pagi-pagi pakai es juga gitu? Iya jelas dong. Pakai es supaya fresh kan ya. Iya. Mahasiswa kan gitu kan. Betul. Nah teh, kalau selain produk itu ada produk lain nggak sih yang dibeli? Yang dibeli apa ya, kayak tote bag? Kalau itu masuk gak sih? Masuk sih teh.
kalau misalnya produk-produk yang sehari-hari dipakai terus habis gitu kayak sabun gitu teh, ada nggak sih di sana produk-produk ramah lingkungan sabun gitu? Atau sampo atau mungkin makanan gitu teh? Apa ya? Aku tuh kalau misalkan jajan atau apa nggak pernah nyidik-nyidik kayak ini ramah lingkungan nih, Oh iya, aku beli gitu. Beli aja gitu, nggak pernah dilihat-lihat dulu. Paling berarti Contohnya kayak sabun apa sih? Sabun atau sampo apa sih kalau di Indo? kalau di Indonesia tuh kan ada sabunnya tuh jadi pakai herbal gitu teh. Jadi enggak, kalau kan sabun tuh ada budahnya gitu ya, busanya. Jadi busanya tuh enggak terlalu banyak. Jadi kalau kebuang tuh airnya enggak mengandung racun gitu teh. Kayak di The Body Shop ya. Sabun-sabun mahal gitu ya? Nggak tahu sih dah. Harganya saya nggak tahu. Aduh, aku belinya sabun diskon atau tidak? Ya. Nah, jadi selain itu nggak ada ya teh. Tapi nggak teteh identifikasi sebagai produk ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan ya teh. Ya kayaknya mah akunya nggak aja gitu. Kalau untuk produk kayak makanan atau sampo kayak gitu, paling yang aku nggak itu kayak kalau misalkan di sana kan ada Berto gitu ya, kayak lunchbox gitu. Ya. Nah, si tempatnya tuh bisa kita kembaliin ke yang jual tempat ini tuh. Jadi kayak ada plastiknya gitu, dilapisin plastik Ya. atau kertas gitulah. Kertasnya dicabut kayak gitu. Si yang plastik untuk makanannya dikasihin lagi dan kita kayak dapat poin gitulah. Jadi itu mungkin cara bukan dari segi produknya ya, tapi dari si usaha itu untuk mengurangi dampak lingkungannya gitu ya teh. Jadi betul. Nah terus di sana ada nggak sih produk yang tidak ramah lingkungan yang sering teteh beli gitu di sana? Yang tidak ramah lingkungan ya? Iya betul teh. Minuman kaleng. Minuman kaleng ya teh, masih sering dibeli ya sama teteh ya? Sering banget, soalnya kan di sana tuh kaleng nggak bisa ini ya, agak sulit untuk didaur ulang ya. Iya. Kaleng tuh gitu. Sedangkan di sana minuman-minuman yang enak itu berkaleng semua. Jadi agak susah ya kalau misalkan ini tuh. Dan ya rajin belilah minuman berkaleng kayak gitu. Atau apa lagi ya? Mungkin botol plastik gitu tuh? Botol plastik pasti sih. Pasti ya. Dan ini surat menyerap menurut aku kertas. Kertas. Kalau di sana tuh masih sistemnya surat. Jadi kayak pengumuman dari pemerintah atau pengumuman apa gitu yang resmi gitu tuh masih pakai surat beneran ada gini nih, salah satu contohnya, kelihatan nggak? Kelihatan deh. Nah, jadi semuanya tuh masih pakai surat kayak gini. Nggak email gitu ya teh? PDF misalnya, gitu enggak ya? Enggak, jarang. Email mereka email pakai. Tapi lebih banyaknya ini karena harus ada bukti basah gitu, cap basah. Jadi iya. Gitu. Nah, menurut aku ini tuh apa ya, tidak ramah lingkungan ya, soalnya kan setelah dipakai kita buang. Iya. Dan nggak bisa dibakar. Paling kayak alamat atau nama lengkap itu kan digunting dulu, disobek-sobek dulu. Sayang sih, dan itu tuh 1 bulan bisa dapat nyampe 4 atau 5 surat dari pemerintah tuh. Bahkan koran di sana tuh masih ngebagiin koran setiap tempat tuh. Masih rajin beli koran ya di sana teh? Dan itu tuh gratis gitu. Gratis dari pemerintah? Kayak update tentang Hiroshima gitu, cuaca terkini, yang kayak gitu, kayak gosip di Hiroshima apa. Gosip di Hiroshima apa sih teh sebulan terakhir teh? Gosip di Hiroshima kayak pernah macet katanya tuh. Ada terjadi kemacetan di jalan tol, di pintu keluar atau apa gitu. Karena
si gerbangnya itu gak mau ngebuka gitu. Oh. Nah kira itu macetnya itu semacet apa gitu. Pasti kayak apa ya, nggak kayak di kita lah macetnya tuh kayak masih jauh-jauhan gitu. Dan rapi. Kalau teteh di Jepang sehari-hari pakai kendaraan umum atau pribadi di sana? Pribadi dan sepeda. Pakai sepeda. Oh iya. Kalau jauh-jauh gitu pakai kereta kah atau bus gitu? Kalau jauh sih pasti pakai kereta ya. Karena di sana kereta enak banget lah. Banyak jadwalnya, nyaman juga gitu. Kalau misalnya dekat-dekat lah masih sekitar kampus, sepeda lah. Jarang motor mobil kayak gitu, yang pribadi ya. Yeah. Karena itu pajak mahal. Mungkin salah satu cara pemerintah sana untuk mengurangi orang-orang pakai kendaraan pribadi ya. Yeah. Dan pajaknya dibikin setinggi mungkin. Iya. Dan transportasi umumnya dibikin sebagus mungkin. Gak kayak di sini ya teh, pajaknya murah gitu. Jadi semua orang bisa punya motor. Apalagi ada leasingnya itu, makin Ya. gampang. Teh tadi tuh menurut teteh kalau di Indonesia pakai sistem kayak di Jepang gitu, motor mobil tuh dibuat pajak mahal tapi transportasi umumnya dibagusin, menurut teteh gimana tuh? Sebentar. Ya. Kalau di sini mah mau dibikin mahal apapun Ya. gak ngaruh. Ngaruh ya. Kayaknya ya, yang saya lihat ya, Ya. mau pajaknya dinaikin, mau cicilan motornya dinaikin, gak ngaruh gitu. Soalnya udah kebiasaan juga ya teh. Yang pertama udah kebiasaan, jadi membudaya kan di Iya. kita tuh. Yang kedua, orang Indonesia tuh nggak kaya, tapi merasa dirinya kaya gitu. Dan nggak mau reward kan gitu. Iya. Daerah SCBD tuh padahal udah enak kan gitu, udah Iya. ada transportasi umum, Ya, trotoar udah bagus ya. gampang banget gitu. Anggar loh yang punya mobil mau bawa mobil. Dan punya gengsi kayak gini. Iya. Kalau menurut teteh caranya di Indonesia biar kendaraan umum tuh nggak terlalu banyak, itu gimana sih teh? Kendaraan umum apa Ya, pribadi? kendaraan pribadi itu nggak terlalu banyak, jadi mereka tuh pada pakai kendaraan umum. Menurut teteh ada solusinya nggak sih buat mengurangi dampak lingkungan ini juga kan? Kalau kendaraan pribadi banyak, otomatis polusi lebih banyak. Kalau kendaraan umum yang diperbanyak, kendaraan pribadi sedikit, polusi jadi lebih sedikit juga kan teh, berdampak juga pada lingkungan. Menurut teteh di Indonesia bisa nggak sih? Atau gimana sih caranya gitu? Solusi? Bisa. Pasti bisa kalau misalkan ada ketegasan dari yang di atas gitu. Usaha gitu yang di atasnya gitu. Kalau misalkan sekarang kan kalau mau beli motor gampang ya, tinggal nyicil, tinggal apa. Kalau misalkan cicilan ditutup, nggak ada yang mau beli. Kecuali orang yang emang udah punya duit, misalkan kan motor minimal 15 juta gitu ya. Iya. Kalau udah ada duit cash, pasti mau kayak gitu. Nah orang tuh nggak akan jarang yang sampai rela-rela nabung untuk kayak gitu. Kalau misalkan ada cicilan kayak gitu kan dipermudah gitu. Iya. Nah ditambah sama sistem kendaraan umumnya. Kalau misalkan sistem transportasi umumnya udah bagus, udah enak gitu. Ya di Jakarta lah gitu. Ya. Kan lumayan. LRT ya udah banyak ya teh. Ya sekarang kayak yang di Soreang aja ya kan, karena ada bis, banyak orang yang udah mulai naik bis kan, naik bis ke kota ada gitu, karena nggak capek, nggak kebul di jalan. Ada gitu. AC-nya ya teh. Ada AC-nya gitu, nggak harus macet-macetan, hujan-hujanan gitu. Sebenarnya kalau misalkan emang ada ketegasan dari mau pemerintah, mau dari pihak swasta gitu, dan kalau ada yang mau sponsorin untuk ini transportasi umumnya, pasti mau kok gitu. Orang Indonesia mah apalagi dikasih promo-promo. Wah aku tuh yakin. Siap teh. Mungkin teteh nanti pulang dari Jepang bisa diobrolin dengan presiden di sini ya teh. Siap lah, kita lihat dulu siapa nih presidennya.
Teh, udah selesai nih wawancaranya tuh. Makasih ya Teh. Udah siap, Iya. sama-sama. Bisa, udah ini udah kejawab belum pertanyaannya? Barangkali ada yang Udah deh Teh kayaknya. kejawab. Oke. Hmm. Kalau misalkan masih belum ada yang kejawab, bolehlah nanya lagi nanti. Siap Teh. Gak sabar aja kok. Ya. Oh, udah nih Teh katanya nih. Apa? Nah, green product apa sih yang Teteh belum pernah, yang ingin Teteh konsumsi tapi belum pernah sampai sekarang gitu? Konsumsi ya? Iya. Ya konsumsi kayak yang dipakai gitu. nggak harus dipakai, kan motor juga dipakai ya Teh. Semuanya dipakai. Yang pengen dibeli aja Teh. Tapi belum dibeli. Yang pengen dibeli gitu, misalnya kayak pengen beli tumbler tapi belum kesampaian atau apa gitu, yang belum, yang Teteh pengen tapi belum kebeli gitu Teh. Ini nggak tahu green product atau bukan ya. Kalau misalkan kayak jam tangan, tapi jam tangannya itu recycle dari plastik bekas atau kayu. Oh iya iya. Ada tuh Teh di sini Teh. Di mana? Di Bandung. Di Bandung. Iya, Ada, bener. tapi harganya tidak baik. Nggak tahu mereknya, kalau nggak salah Matoa gitu ya. Yang kayak gitu. Iya, iya. Nah itu entah green product atau bukan ya. Iya. Tapi kayak keren gitu. Kayak lebih nature gitu ya. Mungkin lebih alami. Mungkin bisa dibeli juga Teh jam yang nggak harus pakai baterai Teh. Mungkin lebih ramah lingkungan itu. Jam apaan tuh? Ada kalau nggak salah jam, jadi kalau gerak ya jamnya gerak, nggak usah pakai baterai gitu Teh. Jam apaan ya? Beneran ini. Beneran. Mungkin Kalau misalnya smartwatch gitu bukan ramah lingkungan ya? enggak Masih lah. pakai listrik. Tapi itu bisa juga lah dikategorikan ramah lingkungan karena baterainya tuh tidak setiap habis diganti tapi dicas ulang. Mungkin itu bisa menjadi solusi ramah lingkungan juga Teh. Oh, baik. Iya Teh, Pak, mungkin smartwatch, Pak. mungkin bisa beli smartwatch yang dari kayu Teh. Boleh kalau ada. Oke. Mungkin Teh udah gitu aja ya Teh. Makasih banyak ya Teh. Makasih Iya, banyak sama-sama. udah mau meluangkan waktunya, mengganggu waktunya mungkin. Enggak, kalau santai aja kok. Sok sukses tugasnya ya guys. Siap, amin. Makasih Teh. Makasih Teh Oke. Nisa. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih banyak Teh Nisa. Sama-sama. Iya tutup.